Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya kita bab 6 tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa lahir di Mesir 1527 SM sebelum Masehi pada pemerintahan Merneptah. Nah, pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Nah, ini namanya sangat panjang, bisa kalian lihat ya di slide. Sedangkan nama ibundanya Musa memiliki nama Yukabat. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanas Pilzel. Kisah yang pertama, Musa kecil memakan bara api. Ini ceritanya seperti ini. Nah, di dalam slide, dengan sajian roti dan bara api diceritakan di dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti. Akan tetapi oleh malaikat dialihkannya, sehingga tangannya memegang bara api, kemudian memakannya. Nah, sudah jelas ya dari yang saya bacakan. Nah, sejak itulah Musa menjadi cadel dan selamat dari ancaman Fir'aun. Lanjut. Kisah yang selanjutnya adalah ujian Nabi Musa hingga menikah. Awalnya, saat Musa sedang melihat-lihat di sekitar kota Memphis, itu nama berhala ya. Ia melihat dua laki-laki sedang berkelahi. Nah, seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Nah, akhirnya si Fatun itu tewas dibunuh oleh Nabi Musa. Nah, tak lama kemudian setelah kasus itu terjadi, Raja Fir'aun itu mendengar kabarnya. Akhirnya Musa dikejar. Nah, dikejar, dijadiin apa ya? Jadiin tujuan untuk ditangkap. Nah, karena terdesak dari kejarannya Raja Fir'aun itu, akhirnya Nabi Musa lari dari Mesir. Nah, karena itu Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Nah, dalam perjalanan itu sesampainya di bukit Sinai, Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor, guna menerangi perjalanannya. Nah, itu ya sekilas dari kisahnya. Kemudian mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepada Musa. Apa aja? Pertama, fisiknya kuat, tongkat dan tangan bersinar. Nah, Fir'aun marah ketika mendengar Musa pulang dengan pembawa ajaran baru. Akhirnya apa? Fir'aun gak terima, merasa harga dirinya jatuh. Sebagai raja, ia gak mau kalah. Nah, akhirnya Nabi Musa ditantang oleh Raja Fir'aun untuk membuktikan bahwa ia benar-benar utusan Allah. Nah, selanjutnya Musa bermunajat di Bukit Sinai. Selepas keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju ke Bukit Sinai untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Namun sebelum itu Musa disyaratkan berpuasa selama 30 hari di bulan Zulkaidah. Nah, ketika akan bermunajat, dia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan. Nah, itu yang saya bacakan, bisa dipahami ya. Selanjutnya, apa aja sih 10 perintah Allah kepada Musa? Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Tuhan lain selainku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, jelas ya, patung-patung berhala itu gak boleh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Selanjutnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, selanjutnya, hormatilah kedua orang tuamu, yaitu ayah dan ibumu, karena merekalah kamu ada di dunia ini. Jelas ya. Janganlah membunuh. Jangan. Karena membunuh itu suatu perbuatan yang berdosa. Jangan berzina. Dan selanjutnya,
Nah, di sini yang selatnya meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, apa? Pemberani. Nah, kenapa kok pemberani? Contohnya dalam menyampaikan kebenaran meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang. Namun Nabi Musa itu tidak pernah takut. Nah, selama yang ia katakan benar ya udah lawan aja gitu kan. Yang selanjutnya adalah taat kepada Allah. Nah, Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan minta pertolongan hanya Allah semata. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Dialah yang berkuasa atas segala yang di alam ini ya. Keyakinan kita kepada Allah itu haruslah bulat. Selanjutnya itu adalah ketekunan dalam belajar. Ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada Nabi Khidir. Nah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu ke tempat yang sangat jauh dan dituntut untuk sabar dan tekun dalam belajar. Meskipun menemui kejadian-kejadian yang aneh. Nah, selain itu beliau juga sangat patuh dan taat kepada gurunya, yaitu yang Nabi Khidir itu kan ya, gurunya yang memberinya berbagai pelajaran. Selanjutnya adalah sikap suka membela yang lemah. Nah, ini di sini ceritakan ya, ketika Nabi Musa tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapati pertengkaran antara keluarga kerajaan Fir'aun. Nah, rakyat jelata dari Bani Israel. Nah, justru beliau membela rakyat jelatanya dari Bani Israel. Akhirnya secara tidak sengaja Nabi Musa membunuh orang Kipti tersebut. Akhirnya karena kejadian itu Nabi Musa diusir. Dia diusir tidak akan pernah merasa kecewa kok. Bahkan beliau tetap berkeyakinan bahwa yang dilakukannya adalah benar. Selanjutnya adalah sabar dalam berdakwah. Di sini adalah meskipun berbagai rintangan yang dihadapi oleh Nabi Musa, bahkan dia pernah dituduh oleh kaum-kaumnya, dia penyihir lah, apalah. Nah, Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah, mengemban amanah sebagai nabi dan rasul. Nah, Nabi Musa waktu itu benar-benar dihadapkan dengan Raja Fir'aun yang sangat keji. Nah, karena kekejian Raja Fir'aun itu sampai harus membunuh bayi laki-laki yang lahir. Oke, itulah contohnya ya. Baiklah, terima kasih. Semoga materi kita pada bab ini dapat menjadikan hikmah dan teladan-teladannya Nabi Musa bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.